berusaha keras. Nyonya berusaha keras. Kepala anak sudah keluar. Nyonya. Selamat Nyonya, Anda seorang putri. Ini adalah putri sulung dari keluarga Marquis Nan-an. Putri sulung, ayo bawa ke sini, saya ingin melihat. Di mana ini? Kenapa saya menjadi seorang bayi kecil? Keluarga Marquis Nan-an. Ini bukan yang saya baca dalam cerita novel? Nyonya, sup sarang burung walet yang terbaik untuk menyehatkan tubuh. Silakan minum dan istirahat. Aku, yang bermartabat dari surga, ikan koi kecil yang membawa keberuntungan, ternyata telah terjebak menjadi karakter pion dalam novel. Baru lahir, ibu sudah diracuni dan dibunuh. Apa ini? Awal yang kacau? Siapa yang berbicara? Ibu, dukun ini dan pelayan tidak memiliki niat baik, ingin membunuhmu. Bubur sarang burung walet beracun, tidak bisa dimakan. Putri saya baru saja lahir. Bagaimana bisa berbicara? Ini adalah saya. Mendengar suara hati putrinya. Saya tidak lapar. Sup sarang burung walet ini adalah yang kamu bawa. Jadi saya akan memberikannya untukmu. Nyonya, terima kasih atas hadiah Nyonya. Di sini saja minum. Nyonya. Tidak berani minum. Jangan-jangan, kamu meracuni sup sarang burung walet ini. Orang. Tangkap mereka berdua. Semangkuk bubur ini akan saya berikan untukmu minum. Nyonya, seseorang sedang mencoba menyakiti Anda. Ikat dia. Awasi baik-baik, jangan sampai bidan ini mati. Pergi panggil kepala pelayan. Katakan ada yang ingin mencelakanku. Chun Liu sangat peduli pada tuannya. Coba uji racun untukku. Setelah pergi sejauh ini. Seret dia pergi. Li Rui, di mana wanita tua dan Marquis? Kemarin setelah Nyonya melahirkan, Nyonya tua membawa orang ke Jiuxin Temple untuk mendoakan Anda. Pelayan Marquis kembali mengantar surat semalam. Katanya dari Kementerian Militer. Ada urusan penting yang harus ditangani. Takutnya tidak kembali dalam 2 hari ini. Semua itu hanya alasan. Ayah bejat punya simpanan melahirkan anak. Wanita tua dan ayah bajingan. Mereka semua ada di sana. Mereka ingin menggunakan wanita simpanan untuk menyamar sebagai saya. Biarkan anak simpanan itu untuk menjadi sah putri tertua keluarga Marquis. Sepertinya orang lain tidak mendengar suara hati putrinya. Namun, suami ternyata memiliki simpanan. Ibu mertua bahkan tahu. Bahkan pergi sendiri ke tempat simpanan. Lixin, Li Rui, Li Feng. Panggil Nenek Chen ke sini. Ya. Nenek. Kamu diam-diam. Pergi keluar kantor Departemen Militer untuk menyelidiki. Lihat apakah Tuan Marquis dalam beberapa hari ini. Apakah dia ada di dalam kantor atau tidak. Ya. Nyonya, sudah saya tanyakan. Tuan Marquis sudah mulai dari beberapa hari yang lalu. Dia sudah mengajukan cuti. Gadis, jangan sedih. Pria seperti ini memang begini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap perselingkuhan. Jangan marah sampai sakit. Nenek, saya baik-baik saja. Itu bola apa? Ini sebenarnya adalah mas kawin saya. Saat keluarga Marquis jatuh, saya datang dengan 10 li hiasan pengantin. Menikah masuk ke sini. Namun keluarga Marquis hanya ingin menelan mas kawinku. Demi uang. Bahkan orang di samping tidur
ingin membunuh saya. Istriku, kamu sudah bekerja keras, melahirkan dan membesarkan anak. Ini memang tugas seorang nyonya. Anak ini mirip denganmu. Ayah bejat, ingin mencelakaiku, lalu membawa kamu dan simpananmu, anak luar nikah yang kamu besarkan, pulang ke rumah agar ibuku yang merawat. Namun tidak disangka, aku masih hidup dengan baik. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan bermain. Seperti kucing menggantikan pangeran. Lihat reaksi Marquis. Seharusnya tidak mendengar suara hati putrinya. Sepertinya hanya orang yang disukai putrinya yang bisa mendengar suara hatinya. Ada apa, Tuan Marquis? Anda mungkin tidak tahu. Seseorang memanfaatkan saat aku melahirkan untuk mencelakaku. Untungnya, pelayan Chun Liu yang tergoda mencuri minum sup sarang burung walet. Malang Chun Liu, setelah minum 1 sendok, langsung kehilangan nyawanya. Ternyata ada hal seperti ini. Aku pasti akan menyelidiki ini dengan jelas. Kamu, apakah ada yang ragu? Tuan Marquis, pelayanku, semuanya setia dengan sepenuh hati. Hanya bidan itu yang berasal dari luar. Aku tidak percaya padanya. Lalu, bidannya sudah meninggal. Kamu menggunakan hukuman sendiri. Bagaimana aku berani menggunakan hukuman sendiri? Jelas itu adalah bidan itu. Melihat Chun Liu teracuni, dia pun menabrakkan dirinya hingga mati. Pada bingkai pintu, saya merasa itu membawa sial. Lalu mengirim orang untuk membuangnya ke kuburan liar. Kamu melakukan hal yang benar. Masih ingin membunuh dan menghabisi saksi. Kutu kamu jatuh di tempat rata. Nyonya, saya masih ada beberapa urusan. Kamu istirahat dulu ya. Kamu pergi sibuk dulu. Marquis jatuh. Cepat panggil orang untuk membawa kursi Chun. Menantuku yang baik, kamu sudah bekerja keras. Setiap kali kamu bergerak, saya pergi ke kuil Jingxin untuk berdoa. Semoga kamu dalam keadaan aman. Tidak heran jika dia adalah ibu kandung Tuan Marquis. Sama hipokritnya, belum pernah saya lihat orang yang begitu tidak tahu malu. Saya berdoa untukmu dengan khusyuk. Apa kamu masih tidak puas? Ternyata, nyonya tua juga tidak mendengar suara hati putrinya. Ibu, jangan salahkan. Menantuku hanya ingin mengingat. Pernah mendengar orang berkata, hubungan ibu dan menantu seperti ibu dan anak perempuan. Tidak hanya harus dilihat dari apa yang dikatakan. Tergantung bagaimana cara melakukannya. Saya hanya melahirkan seorang gadis. Ibu ternyata pergi ke kuil untuk berdoa. Menantu merasa sangat berterima kasih. Kalau begitu, kamu istirahat saja. Aku akan pergi memeriksa Marquis. Bahkan tidak melihat anak ini sekalipun. Nenek-nenek, cari 2 orang yang tidak dikenal. Perhatikan baik-baik pergerakan Marquis. Dan panggil dia nyonya tua. Simpanan di halaman. Perhatikan lebih dekat untuk saya. Siapa yang keluar dari rumah? Lalu melakukan apa lagi? Saya ingin melihatnya. Dia menyimpan simpanan itu. Sebenarnya dia dibesarkan di mana? Saya akan segera mengerjakannya. Nona, kalau begitu Anda, tenang saja. Saya baik-baik saja. Hidup pada akhirnya harus dilanjutkan. Silakan pergi. Baiklah. Sepertinya ibu ingin melakukan sesuatu. Sangat menantikan ibu merobek ayah bejat. 1 tangan membangun karir. Saya, Yan Jiao Jiao, hanya bertanggung jawab sebagai penganggur. Tuan Marquis, setiap sore dia pergi ke Gang Qingping di belakang jalan Zhukue. Pergi sekali. Nyonya tua tidak pergi. Namun di sampingnya, anak dan menantu nenekku, semua menunggu di Gang Qingping. Siapa orang itu di Jalan Qingping? Apakah sudah ditanyakan? Bernama Liu. Sudah tinggal di sana selama 3 atau 4 tahun. Tuan Marquis, masih di sana. Membeli 2 tempat, yang saling terhubung. Rumah dengan 3 pintu masuk dan keluar. Memelihara wanita perayu itu. Ini sedikitnya, pasti menghabiskan 4 hingga 5.000 tael perak. Pria bejat yang mengandalkan wanita. Kenapa tidak membakar mereka saja? Nona, dikatakan bahwa tadi malam, rumah simpanan di Gang Qingping dibakar oleh seseorang. Langsung terbakar habis. Sungguh, Tuhan pasti melihat. Apa mungkin itu ibu saya? Jika tidak turun tangan, ya sudah. Tapi jika turun tangan, hasilnya mengejutkan. Penampilan bodhisattva dengan metode yang kuat. Kontras ini terlalu mengesankan, kan? Saya bilang dia menantu yang baik. Saya datang untuk membicarakan sesuatu denganmu. Ibu, silakan berbicara.
Ngomong-ngomong, itu adalah kerabat jauh dari keluarga kita. Dia, sesuai dengan urutan generasi, seharusnya memanggilku Bibi. Keluarganya mengalami sedikit masalah. Ini membuatnya sendirian, terdampar di ibu kota. Aduh, ini juga tidak kebetulan. Penginapan tempat dia tinggal terbakar. Ini menjadi tidak ada tempat untuk pergi. Ini datang mencariku. Ini benar-benar omong kosong. Apa itu kerabat jauh? Jelas-jelas itu adalah simpanan ayah bejat. Ibu, jangan sekali-kali setuju. Ibu, karena ini adalah kerabat jauh. Terpuruk, kita pasti punya cara untuk saling membantu. Saya segera memerintahkan seseorang untuk merapikan halaman luar. Aduh, saya sudah tahu. Kami, orang Arab, tahu sopan santun. Juga tidak perlu repot-repot. Kita juga tidak perlu membersihkan halaman luar. Dia seorang wanita. Biarkan dia tinggal di dalam. Menurut saya, ruang peoni cukup baik. Ibu, ruang peoni ini. Pertama, kamarnya terlalu kecil. Lagi pula, dekat dengan Tuan Marquis. Antara pria dan wanita. Tentu ada sedikit ketidaknyamanan. Menurutku lebih baik, biarkan dia tinggal di rumah bunga pir terlalu jauh dan tidak aman. Pemandangannya cukup bagus di sana. Ada juga sebuah pintu kecil, langsung mengarah ke jalan luar. Sangat praktis. Kebun pear terlalu jauh dan tidak aman. Benar, maka lebih baik tinggal di aula Chunhui Anda. Jika demikian, membuat orang luar melihat, juga menunjukkan bahwa kita Marquis dapat merawat orang. Sudahlah, biarkan dia tinggal di rumah bunga pir. Cari beberapa pembantu untuk menjaga. Ya, Ibu, bagaimana bisa membiarkan simpanan itu masuk? Menempatkan serigala di luar. Bisa kapan saja mendapatkan kesempatan menyerang orang lain secara diam-diam. Tapi jika kita mengurungnya, maka hidup dan mati akan ditentukan oleh kita. Oh, mengerti. Inilah yang disebut menutup pintu untuk anjing. Nyonya, simpanan itu terlihat dari jauh. Dia memiliki tubuh yang ramping, terbungkus rapat, tidak terlihat wajahnya. Diikuti oleh pembantu yang menggendong anak. Dia takut dikenali. Tentu saja tidak berani bertemu orang lain. Tetap saja ibu saya yang paling cantik belum datang untuk menemui Nyonya. Apa ini, Nenek? Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Siapa yang ingin bertemu dengan wanita perayu itu? Dari jauh, sudah tercium bau yang tidak sedap. Nenek, aduh, pelayan tua ini bicara sembarangan. Nona, jangan tiru saya. Pelayan tua ini hanya orang yang sangat kasar. Nenek Chen sangat menarik. Nona ini tersenyum sangat cantik. Nyonya, Nyonya Liu dari penginapan Liu Hua ingin bertemu. Masukkan saja. Dia benar-benar berani datang. Nyonya, semoga baik-baik saja. Terima kasih atas penerimaannya. Saya sangat berterima kasih. Wah, mata ini, tubuh ini, sungguh membuat saya kasihan. Berhati-hatilah. Tidak bisa dibandingkan. Namun, ibuku tetap yang terindah. Akhirnya adalah keturunan pedagang, penuh dengan bau uang. Saya masih di tengah bulan. Jika ada kekurangan dalam jamuan, tidak tahu apakah ini kakak atau adik. Mohon pengertian yang lebih. Keluarga Marquis ini tidak seperti yang lain. Jika ada kekurangan, Anda bisa memberitahu saya kapan saja. Nyonya, Anda terlalu sopan. Anda telah mengizinkan saya tinggal di kediaman Anda yang terhormat. Saya sangat berterima kasih. Mendengar tentang Nona di rumah ini, lahir pada festival Huazhao. Sangat kebetulan. Dengan putri saya, Wan Wan. Ternyata pada hari yang sama. Ini benar-benar takdir. Takdir apa itu? Jelas itu adalah hubungan yang buruk. Oh, benarkah? Jadi ini memang kebetulan. Dengan berani tinggal di rumah Anda, Xin Yu tidak memiliki barang berharga. Ini adalah barang yang saya pakai sejak kecil. Barang yang dikenakan. Silakan biarkan Nona memainkannya. Nona Liu, Anda terlalu sopan. Putri saya pemalu. Silakan Anda kembali lebih dulu. Permisi, Ibu, tolong saya. Orang jahat ini ingin menggunakan jimat untuk merebut keberuntungan saya.
Cepat, bangau, ambil jimat ini dariku. Sangat tidak nyaman, penjahat. Ketika dia tidak ada, nona ini sangat tersenyum. Begitu dia datang, nona ini menangis. Sampai-sampai sulit bernapas. Dia benar-benar jenis yang buruk sejak lahir. Saya melihat dia. Dia datang untuk mengganggu nona. Apa yang nenek katakan adalah benar. Benang merah ini. Tang Rui, Zhong Rui, cepat pergi ambil jimat ini. Berikan kepada Master Liao Yuan di kuil Qingxin. Tuan Liao Yuan, saya akan segera pergi. Merebut dan meminjam keberuntungan tampak menakjubkan. Tapi harus ada hubungan tertentu, agar dapat terwujud. Jika saya tidak salah menebak, keluarga Liu pasti ingin melalui jimat ini untuk mewujudkan. Nona, jimat ini tidak beres. Bukan hanya tidak beres. Ini orang-orang seperti apa? Ini bisa membahayakan Nona. Bahkan mengikuti ke rumah kita. Membahayakan Nyonya. Nona, kali ini kamu tidak boleh lembek. Siapapun itu, siapapun yang ingin menyakiti anak saya tidak akan memberi ampun. Nyonya, Guru Liao Yuan berkata, di kelopak lotus jimat ini, terukir beberapa baris tulisan yang sangat kecil. Dia tidak mengerti apa itu, tapi terukir dengan sangat tersembunyi. Sebagian besar bukan benda baik. Ternyata, Tang Rui, kamu sembunyikan barang ini. Tersembunyi secara rahasia di Markuis. Di Taman Song Tao. Nyonya, Anda tenang saja. Yan Hongfei, oh Yan Hongfei, kamu dan anak yang lahir dari simpanan itu, juga bisa dianggap sebagai hubungan darah. Aku akan memberimu satu lagi, jimat giok yang telah diberi mantra. Coba katakan, bagaimana keberuntunganmu? Apakah itu akan dirampas? Tuan Markuis, saat bulan purnama Arong, ini adalah daftar tamu untuk pesta bulan purnama Jiao Jiao. Daftar tamu. Ini, apakah ini terlalu banyak? Dibandingkan dengan saat bulan purnama Arong, masih lebih meriah. Ketika Tuan Markuis Arong berusia 1 bulan, bagaimana keadaan di rumah Markuis? Sekarang kau adalah seorang Markuis yang kuat. Buatlah lebih meriah. Siapa yang berani berkata apa-apa? Lakukan sesuai dengan yang kau katakan. Namun, anak dari sepupu Liu, lahir pada hari yang sama dengan Jiao Jiao. Dia adalah orang luar yang bergantung pada orang lain. Apakah bisa memasukkan anak ini juga? Tuan Markuis. Tuan Markuis, saat Arong berusia sebulan, apa yang kamu katakan? Lihatlah daftar saya ini. Tamu yang diundang ini, entah itu adalah wanita bangsawan, atau kerabat bangsawan. Jika tidak, paling tidak, juga adalah pejabat di istana. Mereka datang untuk melihat. Demi muka keluarga Hou kita, mereka datang untuk memberikan berkah kepada Jiao Jiao, menambah kemewahan dan memberikan keberuntungan. Anak-anak di halaman pohon pir. Siapa yang mengenalnya? Tidak mungkin dikatakan bahwa satu perjamuan memiliki 2 tokoh utama, kan? Lakukan seperti yang kamu katakan. Akhir-akhir ini pekerjaan sangat sibuk. Saya pergi ke ruang kerja. Ayah bejat, bahkan ingin menghisap darah dari pesta bulan penuhkanku. Pergi begitu cepat. Pasti diam-diam pergi ke pekarangan bunga pir. Anak ini lahir dengan sangat baik, terutama yang di tengah alis ini. Bintik merah ini, sangat terlihat cerah. Apakah sudah diberi nama? Jiao Jiao. Nama baik, kata Jiao, berarti cahaya. Ini menunjukkan niat baikmu, usaha yang tulus. Saya hanya berharap, dia seumur hidup sehat dan aman. Apa yang sedang kamu bicarakan? Anak-anak di keluarga kita, tentunya adalah orang-orang yang beruntung. Bukankah begitu? Putri bangsawan, ada kalian seperti ini lagi. Orang tua yang cakap, tentu saja mereka beruntung. Permaisuri, istri calon pewaris. Kalian terlalu memuji, tidak berani memuji seperti itu. Takut keberuntungan kecil tidak bisa ditahan. Saya tidak pernah berbicara kosong. Arong cerdas, Ai Jing tulus. Mata Jiao Jiao begitu cerah. Semuanya adalah anak-anak yang sangat baik. Saya pernah bercanda. Jika dia melahirkan perempuan kali ini, saya akan mengadopsinya sebagai anak angkat. Tidak tahu apakah hari ini bisa melepaskannya. Memberi anak ini satu ibu lagi. Nyonya, terima kasih atas kasih sayangnya. Ini adalah berkah Jiao Jiao.
Ini adalah hadiah pertemuan dari ibu angkat. Hari ini tidak ada persiapan. Pesta bulan purnama ini agak terburu-buru. Di lain hari, etika pasti akan lengkap. Selamat, Nyonya. Mendapatkan keberuntungan, Ibu. Karena putri sudah mengakui hubungan sebagai orang tua angkat, mengapa tidak membiarkan tuan muda istana masuk dan bertemu dengan adik perempuan? Tidak tahu malu, anak laki-laki yang baik dari keluarga mana, berbaur dengan para wanita. Saya baru saja melihatnya dengan jelas. Saudara perempuan dari ayah bejat, yang disebutkan oleh Yan Shuang, pasti ingin menjual putri sendiri. Ibu, ada apa? Ya Tuhan, bisa-bisanya di depan begitu banyak orang bermain seperti ini. Segera tusuk titik tengah, Ibu. Apa yang ingin kau lakukan? Saya mendengar seseorang berkata, orang yang bilang pingsan, tidak mendapatkan pertolongan tepat waktu. Jika tidak segera sadar, akan berbahaya. Kamu, untukmu, Ibu. Kamu benar-benar sudah bangun. Tabib memang tidak menipuku. Asal tusuk titik tengah dengan kuat, maka itu akan efektif. Apalagi Nyonya Marquis Nan-an, cerdas sekali. Dengan menantu seperti ini, Nyonya tua, kamu sangat beruntung. Iya, siapa yang tidak tahu Nyonya Yan yang mampu mengurus kediaman Marquis dengan teratur. Nyonya tua, Anda tinggal menikmati hidup saja. Selain itu, juga mendidik anak dengan baik. Menurutku, inilah Nyonya Yan, prestasi terbesarnya. Para Nyonya, terima kasih atas pujiannya. Yang mulia dan para wanita, kakak ipar, aku rasa ibu memang tidak enak badan. Aku akan membawanya pulang untuk istirahat dulu. Nyonya Ji datang. Begitu kebetulan. Sudah lama mendengar tentang adik kecilmu. Suka belajar dan pandai membaca. Lebih baik kita memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengannya. Silakan masuk. Kakak perempuan. Ayo, cepat sapa. Ini adalah Permaisuri Cheng. Pernah bertemu dengan Permaisuri. Anak ini memiliki sikap yang luar biasa. Tidak terlihat seperti keturunan pedagang. Keluarga Ji telah berbisnis selama beberapa generasi. Sepertinya, memang memiliki latar belakang yang luar biasa. Paman cantik. Wah, tampangnya sangat menawan. Lebih tampan daripada kakak laki-laki. Sayangnya, paman akan mati dengan tragis di masa depan. Tidak bisa. Saya harus melindungi keluarga dengan baik. Kamu pergi dulu. Di luar, di tempat tamu pria. Setelah mereka pergi, kita bicara lagi. Jisi, apa maksudmu hari ini? Ada apa dengan Marquis? Kamu masih bertanya ada apa? Wajah ibuku. Apa yang telah terjadi? Ayah bejat. Apa perilaku ibumu? Apa kamu tidak tahu? Karakter pion atau tak berarti. Nenek yang sangat religius pantas mendapatkannya. Jadi itulah yang dimaksud Marquis. Adalah tentang hal ini. Saya baru saja hendak berbicara dengan Marquis. Suatu hari saat Tuan Marquis bertemu dengan Yang Mulia Raja Cheng, kita harus mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Apa hubungannya ini dengan Raja Cheng? Hari ini adalah Permaisuri Raja Cheng. Sangat memuji Jiao Jiao dari keluarga kami. Tapi ibu berkata, Jiao Jiao memiliki nasib yang keras dan keberuntungan yang sedikit. Seolah-olah sengaja. Seperti membantah Permaisuri Raja Cheng. Dan ganda. Sungguh tidak masuk akal. Dengan baik-baik membujuk ibu. Harus membuat anak kecil dari keluarga kita. Putra kecil. Datang ke rumah kita yang terpisah. Untuk menunjukkan padanya. Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Terlihat seolah-olah. Dia seolah-olah memiliki seorang putri. Jangan bicara sembarangan. Shuang adalah anak kecil yang polos. Kamu kan sudah tahu. Dia hanya tidak pernah melihat sejak kecil. Keturunan bangsawan dari istana. Hanya ingin melihat saja. Saya tidak percaya pada kata-kata ini. Nyonya Permaisuri Cheng harus percaya. Ayah bejat pasti merasa takut. Keluarga Cheng menyalahkan. Mencari cara agar ibu mengambil tanggung jawab. Ini telah menyinggung Nyonya Permaisuri Cheng. Tapi apa yang harus dilakukan? Raja Cheng ini adalah adik kandung yang mulia. Dia sangat menghormati Permaisuri. Jika Putri Cheng di depan Cheng bicara sedikit lebih banyak, masa depan saya tidak terjamin. Saya sebenarnya tidak khawatir tentang diri saya sendiri. Ini tetap saja. Rumah Marquis tidak pernah jatuh. Hanya saja, Ah Rong dan Ah Jing, Ayu, kita yang bekerja keras, juga harus memikirkan anak-anak, bukan? Saya sudah menyebutkan sebelumnya, Asisten Menteri Pertahanan akan pensiun.
Yang Mulia ingin mempromosikan Sulangzong. Begitu Sulangzong dipromosikan, jabatan dokter akan kosong. Pada saat ini, kita sama sekali tidak boleh menyinggung Raja Cheng. Harusnya Ayu kamu menyediakan lebih banyak hadiah berat untuk permaisuri, mengganti ibu dan adik perempuan. Meminta maaf. Yang Mulia, silakan tenang. Saya sudah menyiapkan sebuah toko. Tunggu hari lain. Lalu aku menemukan sebuah alasan. Diberikan kepada permaisuri Raja Cheng. Pasti tidak akan mengganggu masa depan Yang Mulia. Maka itu akan merepotkan Nyonya. Kakak ipar di rumah. Begitulah cara dia memperlakukanmu. Sungguh tindakan yang rendah. Tidak usah membicarakannya dulu. Mari kita bicarakan tentangmu. Kenapa kamu datang sendiri? Saya ingin datang melihat keponakan perempuan kecil. Kematangan tulisanku. Biarkan saya mencoba ujian musim semi tahun depan. Sebenarnya, kematangan tulisanku masih belum terlalu baik. Semua orang mengatakan 50 sedikit jenius. Kamu baru berapa umur sih? Begini saja, mulai hari ini, kamu tinggal di rumah Markuis. Saya juga bisa lebih mudah mengurusmu. Nanti setelah itu, saya akan pergi bicara dengan permaisuri. Lihat apakah bisa memungkinkan kamu belajar sementara di Akademi Nasional. Paman tampan melihatku. Peluk. Naik. Hari ini ya, kamu tinggal dulu. Tidak perlu pergi ke Nyonya tua. Di sana memberi salam. Di tempat dia tidak nyaman. Nanti setelah itu, saya akan membawa kamu ke sana sendiri. Hang. Zhong Rui, pergi bawa ini. Kirim ke rumah Li Hua. Katakan, ini adalah hadiah untuk gadis kecil. Ya. Nyonya tidak melihat. Di wajah keluarga Liu, seperti membuka toko kain berwarna-warni. Kadang merah, kadang ungu. Dia tinggal di sudut. Bayi yang berulang bulan adalah hal besar. Di tempat dia sepi dan dingin. Di sini tamu-tamu saya sudah penuh. Jika dibandingkan, tentu saja merasa marah. Layak mendapatkannya. Dia harus merasakannya. Rasanya seperti apa? Ayu, kenapa kamu berdiri di sini? Ayu, ada apa? Hong Fei, saya sering berpikir. Saya bersikeras untuk kembali ke ibu kota. Berada di satu tempat denganmu. Apakah saya benar-benar telah melakukan kesalahan? Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Bukankah kita sudah sepakat? Kita harus saling menjaga selamanya. Tapi, sepertinya keadaan selalu tidak bisa kita kendalikan. Tepat hari ini, istrimu mengirim seseorang membawa beberapa barang-barang biasa yang berharga. Katanya untuk hadiah bulan purnama Wanwan. Saya tidak tahu, apakah dia merasa kasihan padaku, atau dia sedang menghina saya? Hong Fei. Aku rindu orang tua dan saudaraku. Sejak datang ke rumah Markuis, selalu mendapatkan tatapan dingin. Bahkan Wanwan kita juga diejek oleh pelayan. Mereka bilang, anak-anak yang lahir di hari yang sama, individu yang tinggi seperti awan, tak terjangkau. Satu lagi seperti lumpur, dapat diinjak-injak oleh orang lain. Siapa yang begitu berani? Semua orang di rumah Markuis. Hong Fei, sekarang aku juga sudah keluar dari masa pemulihan setelah melahirkan. Rumah di luar gedung. Apakah kamu sudah menemukannya? Ahyu, sabarlah sedikit lagi. Saya butuh uang sekarang untuk mengurusnya. Mendapatkan promosi sebagai pejabat di Kementerian Militer. Ini adalah pekerjaan yang menguntungkan. Tunggu sampai aku mendapatkan posisi. Aku pasti akan membuat kalian berdua bersinar. Menghadap Permaisuri Cheng. Pangeran menyesali hari itu, tidak melihatmu di kediaman Markuis. Hari ini pangeran sedang beristirahat. Jika tidak, kita bisa bertemu dengan baik. Terima kasih banyak, Permaisuri. Terima kasih, Permaisuri. Biarkan pelayan membawamu pergi. Kakak Permaisuri, inilah yang kamu katakan. Adik kecil itu, ini adalah yang mulia pangeran ke-9. Nyonya yang tidak perlu terlalu formal. Ternyata ini adalah pangeran ke-9. Sialan sekali. Tampak seperti anak dewa, cerdas dan anak tertua, dan sangat dicintai oleh kaisar. Sayang sekali, Bibi Wang,
Bolehkah aku bermain dengan adik? Tentu saja bisa. Bagaimana kalau kamu bermain dengan adik? Pergi bermain di dalam. Saya akan mengirim seseorang sebentar lagi untuk membawa kalian buah-buahan. Pergi ambil beberapa kue. Sangat disayangkan. Pangeran 9 seperti peri kecil. Dia akan dijadikan bodoh. Bahkan tidak bisa makan dan minum. Ini sangat menyedihkan. Menargetkan anak kecil. Memutuknya ke neraka 18 lapis. Aku akan menjadi idiot. Atau malah menjadi korban orang lain. Mengapa dia begitu kecil? Sudah bisa berbicara. Bibirnya juga tidak bergerak. Pangeran 9. Benar-benar anak nakal. Suara. Bukan diucapkan dengan mulut. Dia yang bilang. Apakah itu benar? Kenapa ada orang yang ingin menjahati saya? Tidak seharusnya memperlakukan orang seperti ini. Apa yang terjadi ini? Adik melihat saya makan kue bulan. Lalu dia menangis. Mungkin dia tergoda. Teh hijau kecil. Cepat bawa susu kambing. Jangan biarkan anak angkat saya kelaparan. Iya. Nyonya Yu, saya sangat menyukai adik ini. Aku tidak suka padamu. Lihat, Jiao Jiao juga suka. Xiao Jiu, lihat betapa senangnya dia tersenyum. Kenapa aku merasa Jiao Jiao malah terlihat marah? Ayo, akhirnya kamu kembali. Pasti kamu capek. Ayo, cepat istirahat. Tuanku, ada sesuatu yang terjadi. Ayo. Saya ingat dalam harta pemberianmu. Apakah ada sebuah dinasti sebelumnya? Lukisan memancing tunggal oleh Tuan Wu Qianling. Saat itu aku ingin menikah ke dalam keluarga Markuis. Orang tuaku dan kakak laki-lakiku sangat khawatir aku. Latar belakang dari keluarga pedagang kerajaan. Dipandang rendah oleh orang lain. Menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa lukisan dan kaligrafi. Untuk mengangkat statusku. Tuan Markuis, kenapa tiba-tiba bertanya? Memikirkan mas kawinku. Tuan Shao dari Departemen Urusan Sipil. Sangat menyukai lukisan Tuan Wu Qianling. Jabatan Wakil Menteri Pertahanan ini. Aku tidak berani membayangkan. Tapi jabatan dokter. Jika ada Tuan Shao membantu hal ini, pasti 10 dari 9 aman. Jadi Markuis adalah mengingat harta pemberian saya. Ayo, kamu dan aku sebenarnya satu pasangan. Kamu harus membantuku. Dulu aku pernah berpikir, suami istri adalah satu kesatuan. Hanya saja aku memberikan seluruh hatiku. Namun yang kuterima hanyalah semangkuk sup sarang burung walet beracun. Jika kamu tidak rela, aku bisa menukarkan sesuatu denganmu. Bagaimana? Apa yang dikatakan Markuis? Apa maksud perkataan ini? Kita suami istri. Sebenarnya adalah satu kesatuan. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Ayah bejat ini segenap tubuhnya. Terbaik adalah mulut ini. Ibu, jangan sampai tertipu. Dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia ingin membawa lukisan berharga ribuan emas untuk diberikan kepada ayah simpanan Liu Xingyue. Berjalan, lukisan yang kamu katakan. Memang aku memilikinya. Jika kamu benar-benar menginginkannya, lebih baik menukarkan dengan pedang Xuan Xuangmu. Bagaimana? Pedang Xuan Xuang. Itu adalah pusaka keluarga Yanzi. Hanya kepala keluarga Yanzi yang bisa menggunakannya. Jika Tuan Markuis tidak rela, anggap saja aku bercanda. Baiklah. Maka kita tukar dengan pedang Xuan Xuang. Ayo, terima kasih banyak. Wah, ini adalah yang dikenal sebagai pedang Xuan Xuang? Tang Rui, buka gedung kecil di belakang. Sembunyikan pedang ini. Simpan dengan baik. Jaga dengan baik. Ya. Ibu, ini apa? Wow. Wow, benar-benar senjata yang tiada duanya. Senjata yang bagus. Tidak heran ayah bejat menggunakannya. Untuk perempuan perayu itu, Liu Xingyue mempersiapkan jalan untuk keponakannya, agar dia bisa menghormati ahli di dunia ini menjadi guruku. Hanya boleh melihat, tidak boleh menyentuh.
Kakak kedua tidak senang. Juga, dia seharusnya menghormati guru seni bela diri itu. Guru, oh, benar, keponakan dari simpanan. Itu adalah anaknya. Dia diasuh di rumah ibu. Apa? Liu Xingyue ternyata memiliki seorang anak laki-laki. Diasuh di rumah ibu. Bernama Liu. Jadi, itu berarti tidak ingin orang tahu hubungannya dengan anak ini. Lalu, Yan Hongfei, apakah dia tahu tentang ini? Ibu, ada apa? Kau selalu bilang aku tidak dewasa. Kasihan kakak kedua. Kau masih tertawa bodoh di sana. Simpanan ayah bejat kita. Dengan berani, sudah pindah ke rumah di kebun pir. Ayah bejat tidak hanya ingin untuknya, masih membawa Jiao Jiao, tetapi juga ingin menggunakanmu untuk anak simpanan, sebagai batu loncatan. Nyonya, ada apa dengan putra kedua? Sudahlah, biarkan saja dia pergi. Kamu simpan ini dengan baik. Ingat untuk menyerahkan kuncinya padaku. Ya. Ya. Nyonya, orang-orang dari istana telah tiba. Ratu memanggil Anda. Segera masuk istana. Dan juga, masih membiarkan Nona ikut. Ratu memanggil saya. Masih membawa Jiao Jiao. Cepat siapkan kereta. Ya. Hamba membawa putri kecil Jiao Jiao, menghormat kepada Ratu. Ratu, semoga Anda dalam keadaan baik. Nyonya, silakan duduk. Diberikan tempat duduk. Ya. Saya berpikir untuk mengobrol santai dengan Nyonya. Ternyata mengejutkan Nyonya. Dapat dipanggil oleh Ratu. Benar-benar merupakan kehormatan bagi hamba. Siapa yang berani mengganggu? Inilah permata di telapak tangan, kan? Ayo bawa ke sini, saya ingin melihat. Jiao Jiao, bulan yang bersinar, Jiao Jiao, sangat manis. Anak kecil, apakah kamu tahu siapa aku? Meskipun ratu ini adalah ratu pengganti, tetapi rasanya cukup baik. Aziz, kamu bawa adik perempuanmu ke taman istana untuk bermain. Baiklah, aku sangat suka pada adik Jiao Jiao. Nyonya Yan, kamu tidak perlu khawatir. Saya datang mencarimu hari ini. Memang ada satu hal. Beberapa hari yang lalu, Aziz, di kediaman Pangeran Cheng, saya bertemu denganmu. Kembali dan bermimpi aneh. Kembali, saya bermimpi aneh. Yang mulia. Yang mulia, dia berkata dalam mimpinya ada seorang murid-murid di bawah Guanyin, memberinya peringatan, mengatakan bahwa seseorang pada tahun dan bulan tertentu ingin mencelakakannya. Ketika dia mendekat, baru dia melihat penampilan Dewi itu. Ternyata mirip sekali dengan putri Anda. Yang mulia, Pangeran ke-9 adalah pewaris naga. Dia memiliki perlindungan dari nenek moyang. Cerita tentang Dewi, sungguh tidak masuk akal. Putri kecil masih dalam gendongan. Nyonya, jangan takut. Yang mulia dan saya menyadari masalah ini. Setelah penyelidikan menyeluruh, benar-benar di kamar tidur Aziz, ditemukan barang tidak bersih. Yang mulia, tenanglah. Hal ini bersifat rahasia. Tidak akan melibatkan putri Anda. Dan juga, saya benar-benar menyukai anak ini. Dia juga adalah anak angkat Putri Wang. Anak angkat perempuan. Kedepannya saya pasti akan melindunginya. Hari ini saya hanya ingin melihat sekadar Dewi kecil yang sebenarnya. Terima kasih atas kasih sayang Anda, Yang Mulia. Taman Kekaisaran memang megah. Tidak heran semua orang ingin masuk ke istana. Adik ke-9, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak Pangeran Mahkota, semoga baik-baik saja. Ibu Suri memanggil istri luar untuk berbicara. Saya membawa adik perempuannya keluar untuk menghirup udara segar. Ternyata dia adalah Pangeran Mahkota, putra permaisuri sebelumnya. Memang tidak bisa menilai orang dari penampilan. Siapa sangka, Pangeran Mahkota yang memiliki penampilan seperti dewa. Di balik layar, dia ternyata berpikiran sempit. Menganiaya saudara sendiri dan tidak bisa membedakan antara setia dan pengkhianat. Orang bodoh yang serakah akan wanita dan suka berpoya-poya. Berpikiran sempit, menganiaya saudara. Ternyata begitu. Kakak Pangeran Mahkota hari ini tidak pergi ke sekolah istana. Hari ini sedikit merasa tidak enak badan. Jadi tidak pergi ke sekolah istana. Baru saja pergi menemui nenek kerajaan. Agar beliau tidak khawatir. Kakak Pangeran Mahkota sudah memanggil dokter istana? Apakah ayah dan ibu Suri sudah tahu? Masalah kecil tidak perlu membuat heboh. Silakan kamu bermain. Saya pergi dulu. Betapa akrabnya hubungan antara saudara.
di dalam hati ingin sekali membunuh satu sama lain. Di permukaan, aku masih harus menjadi kakak yang baik. Huh, huh, mungkinkah orang yang menyakitiku adalah kakak pangeran mahkota? Adik perempuan merasa mengantuk. Aku akan membawamu kembali ke istana untuk istirahat. Adik perempuan sudah bangun. Ada apa dengan adik perempuan? Jangan menangis, jangan menangis. Cepat, bawa susu kambing yang sudah disiapkan. Ada apa dengan Jiao Jiao? Cepat panggil tabib, cepat. Yang mulia, cepat ambil barang ini pergi. Ambil pergi. Semua orang keluar. Tanpa perintah saya, tidak boleh masuk. Nyonya Yan, ini sebenarnya apa yang terjadi? Hamba tidak berani menyembunyikan dari Yang Mulia. Saat putri kecil berusia sebulan, juga pernah karena sebuah giok bertuliskan kutukan, menangis tanpa henti. Barang ini sepertinya tidak membawa keberuntungan. Ternyata hal ini terjadi. Tetapi ini adalah kiling giok. Ibu Ratu, ini adalah kiling giok. Hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Nenek Ratu. Cui Huan, kau bawa 2 orang yang dapat diandalkan. Menjaga gerbang istana. Tidak boleh ada orang yang masuk atau keluar. Kamu sendiri yang membawa orang. Mengambil semua barang di sini. Mengambil semuanya. Ibu Ratu tidak boleh mengambil semuanya. Takutnya akan membuat ular terkejut. Pertama, mengirim orang kepercayaan ayahanda untuk menyelidiki tempat ini secara rahasia. Aku akan pindah keluar lebih dulu. Baiklah, terserah padamu, Nyonya Yan. Hari ini aku merepotkanmu. Cui Huan, kirim orang untuk mencari kereta lembut, mengantar Nyonya Ji dan yang lainnya keluar istana. Ya, aku sudah bilang padamu sejak lama. Perhatikan sedikit, ini baru saja selesai masa pemulihan. Belum beberapa hari, sudah mulai bersemangat lagi. Jika ini menimbulkan masalah, saya lihat kamu akan bagaimana. Ayu, mengapa Ratu tiba-tiba memanggilmu, bahkan memberi kamu begitu banyak barang? Ya, ini adalah sutra harum persembahan. 1 potong hijau, 1 potong merah bata. Warna merah perak ini cocok untuk orang muda. Jika ini diberikan kepada Putri Shuang, apa yang ibu katakan benar. Ratu sudah mengatakan, Jiao Jiao yang berkulit putih cocok dengan warna merah perak. Seperti saya, yang sudah berpengalaman ini, hanya bisa memakai hijau muda. Jisi, kamu dipanggil oleh Ratu. Sudah melupakan identitasmu. Dulu kamu mengambil barang. Semuanya harus menghormati saya terlebih dahulu. Dan juga harus diberikan kepada Shuang. Dulu kamu mengambil barang. Semuanya harus menghormati saya terlebih dahulu. Dan juga harus diberikan kepada Shuang. Wah, ini benar-benar tidak tahu malu. Meminta barang dengan alasan yang tidak masuk akal. Ibu salah paham. Hadiah dari Ratu. Jika tidak masuk ke istana, itu adalah sebuah kesalahan. Saya baru saja mendapatkannya kemarin. Ling Jiangnan, yang lebih cocok untuk adik perempuan. Saya sudah bilang, kamu paling menghormati adik ipar perempuan. Ang Wogong sedang sakit. Saya sedang berniat untuk mengunjunginya. Ginseng tua ini, lebih baik diberikan kepada dia. Tuan Hou benar, memanfaatkan segala sesuatu dengan baik. Ayah yang tidak bertanggung jawab itu menipu. Dia pasti memberikannya kepada selir. Ibu, jangan percaya. Memanfaatkan penyakit Tuan Hou untuk meminta suplemen, untuk menguntungkan selir. Takutnya saat kamu mendapatkannya terlalu senang. Setelah kejadian di masa depan, pasti akan ada banyak penyesalan. Bahasa Arab paling memahami saya. Namun belakangan ini di Istana Xianing, antara Istana Fengyi dan kami, banyak terdapat kesenjangan. Jika kamu sering pergi ke Istana Fengyi, Tuan Hou, berhati-hati dalam berkata. Tuan Hou, berhati-hati dalam berkata. 2 istana tidak akur. Jika ini sampai terdengar, ini adalah kata-kata yang sangat tidak pantas. Apakah Tuan Hou ingin membawa masalah bagi keluarga Hou? Ayu, hari ini saya masih ada urusan di ruang kerja. Kamu istirahat dulu ya. Ayu. Tebak apa yang kubawa untukmu? Ginseng berusia 100 tahun. Untuk kesehatanmu. Ayu, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Nyonya, ini membuatmu sedih. Jangan banyak bicara. Katakanlah, sejak Nona dan Nyonya pindah ke Li Huayuan,
Banyak yang bilang mereka datang untuk memanfaatkan Nyonya Tuan Hou sesekali. Mengirim barang, menunjukkan bahwa Nyonya bergantung pada orang lain. Nyonya selalu merasa sedih. Tidak berani mengatakannya kepada Tuan Hou. Jika dikatakan, aku akan menyuruhmu diam. Ave. Aku tidak peduli ukuran rumah. Selama kita bertiga bersama. Bahkan jika kita hanya makan makanan sederhana, bersedia. Asalkan kita bertiga, bersama. Bahkan jika hanya makan seadanya, bersedia. Maaf telah merepotkanmu. Gambar memancing sudah diberikan kepada Menteri Urusan Dalam Negeri. Mertuaku kali ini kembali ke ibu kota. Setidaknya dia mendapatkan promosi yang layak. Saat itu, kita bisa memiliki posisi yang sah. Nyonya. Ayah Liu Xingyue pada awalnya dijatuhi hukuman kelingnan. Sekarang segera akan kembali bekerja di ibu kota. Menunggu dia kembali ke ibu kota, Liu Xingyue akan menjadi putri sah dari keluarga pejabat, keluarga terpelajar. Tentu saja, lebih terhormat dibandingkan aku, putri pedagang kerajaan. Jauh lebih terhormat. Tidak heran Yan Hongfei berani mengambil risiko untuk membunuhku. Mengingat statusnya yang belum jelas. Biarkan dia mengetahuinya. Hari ini adalah ulang tahun besar ibuku. Terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf jika kurang memadai. Silakan nikmati. Tuan Hou, Pangeran ke-9 telah datang. Apa? Segera buka pintu tengah untuk menyambut tamu. Hamba yang terhormat, dengan hormat menyambut yang mulia. Tidak perlu berlebihan. Ibunda mendengar tentang ulang tahun Nyonya tua. Ini sebenarnya bagaimana? Nona Wanwan tiba-tiba mengalami demam tinggi. Nyonya yang sampai pingsan karena panik. Anda cepat pergi lihatlah. Apa? Nona Wanwan, keluarga Tuan Hou Nan'an. Bukankah hanya ada satu? Nona Jiao Jiao, Nyonya Yan. Bukankah dia baik-baik saja? Berdiri di samping Nyonya tua? Di mana ada tambahan seorang Nyonya lagi? Ini bagaimana? Astaga, sudah beres. Takutnya bukan Tuan Hou Nan'an. Tidak hanya menyimpan selir di dalam rumah emas, tapi juga melahirkan mutiara di ladang biru, kan? Tidak mungkin. Ibu, akting ini mengalahkan bintang media sosial itu dalam sekejap. Keren. Ini sebenarnya bagaimana? Kita lihat saja. Paman kecil, Anda pasti salah paham. Ada seorang kerabat jauh yang tinggal di rumah kami. Pelayan tadi pasti dalam kepanikan, dia salah bicara. Salah bicara. Nyonya mertua, apakah Anda mengira kami semua bodoh? Kerabat sakit, Pangeran Yan pasti pergi dengan cepat seperti terbakar di pantat. Pangeran Yan pasti berjalan seperti terbakar di pantat. Pada status, kamu hanyalah seorang pedagang. Ibu saya adalah seorang yang berstatus tinggi. Mengenai generasi, kamu adalah generasi yang lebih muda. Ibu saya adalah generasi yang lebih tua. Kamu berani bersikap begitu tidak sopan. Apa yang kamu kenakan dan apa yang kamu kenakan di kepalamu? Mana yang bukan diberikan oleh ibuku? Kenapa wajahmu lebih besar dari keledai? Nenek Kaisar akhir-akhir ini merasa bosan. Keramaian di kediaman Yan Hou ini. Saya ingin melihat. Kembali dan ceritakan kepada Nenek Kaisar. Kenapa masih pingsan? Kenapa Nyonya tua bilang pingsan, lalu pingsan? Iya, pasti ada sesuatu yang janggal. Tuan Hou, ini, apa yang sedang terjadi? Bukankah kau bilang dia adalah janda, yang baru melahirkan anak dalam kandungan suaminya? Jadi tinggal sementara di kediaman Tuan. Bagaimana Anda? Ave, cepat selamatkan Wanwan kita. Perempuan hina, Jisi, kau ini gila. Anak ini baik-baik saja, kan? Saya rasa kamu memang sengaja di pesta ulang tahun ibu, ingin membuat semua orang tahu bahwa kamu ini, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tidak mungkin, aku melihat Wanwan dengan jelas. Dia mengalami ruam merah di seluruh tubuhnya. Wajahnya yang demam tinggi sudah memerah. Ayo, dengarkan penjelasanku. Jangan kita memperbesar masalah ini. Jika tidak, seluruh orang di ibu kota, mereka semua akan mengejekmukmu di belakang. Saya bertanya padamu, kakakku telah menikah di keluarga Hou selama hampir 10 tahun. Apakah ada yang tidak berbakti kepada orang tua? Tidak menghormati suami? Tidak mengasihi tindakan yang merugikan generasi muda? Tidak ada. Apakah dia pernah kesalahan sebagai seorang istri?
Tidak ada. Apakah dia pernah tidak memanggilmu, mengangkat selir dan mempekerjakan pelayan? Juga tidak pernah. Lalu, mengapa kamu, Tuan Yan, mengapa menciptakan? Apa jenis nyonya ini? Saya pikir orang-orang di ibu kota ini tidak sampai bingung, tidak menertawakan kamu yang tidak setia, melainkan malah menertawakan kakakku. Paman, hebat sekali. Hancurkan dia. Bukan perintah dari pengadilan. Baru bisa menjadi nyonya? Seorang Tuan Hou. Dapatkah dia melindungi dua nyonya? Kembali, Yang Mulia Pangeran Kecil. Tuan Hou yang satu ini, tentu saja hanya bisa memiliki satu istri. Namun, gelar ini, pertama, adalah aturan istana. Kedua, jika ada Tuan Hou tertentu, yang memiliki kemampuan sendiri, namun juga telah berprestasi besar, justru bisa memberikan keuntungan bagi ibunya. Ternyata seperti itu, maka dia benar-benar, orang jelek banyak berbuat ulah. Bukan, bukan, semua kesalahan adalah kesalahanku. Itu karena aku kehilangan dukungan sesaat, ingin memanfaatkan kekuatan rumah Tuan Hou untuk bertahan. Itu karena aku ditutupi lemak babi, sampai-sampai para pelayan menyebut secara sembarangan, Nyonya. Semuanya adalah kesalahan Yuer. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Hou. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan saja Yuer. Jangan sampai karena ini memindahkan kemarahan kepada Tuan Hou. Jangan karena Yuer memisahkan hubungan suami istri. Tidak baik, dia bisa berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ibu. Rong kakak terjatuh dan terbentur kepala. Jangan bergerak sembarangan. Segera pergi ke rumah sakit kekaisaran untuk memanggil dokter. Perempuan hina, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Orang, ikat dia untukku. Jangan biarkan dia mati. Ya. Pangeran ke-9, pergi lihat korban. Kembali, Yang Mulia, pemuda ini terluka di belakang kepala. Setelah sadar mungkin akan ada gejala seperti sakit kepala dan muntah. Selain itu tidak ada yang serius. Benar-benar begitu. Memang tidak ada masalah. Tunggu sampai pemuda kecil sadar. Cukup ganti obat tepat waktu setiap hari. Hanya beberapa hari terakhir. Istirahat di tempat tidur adalah yang terbaik. Terima kasih kepada dokter. Tang Rui, cepat. Barong ajak ke Taman Peony. Kau, wanita jahat, memiliki niat jahat. Berani sekali mencoba membunuh putra sah Tuan Hou. Rencana besar di balik layar. Orang-orang, bawa dia ke kantor pemerintah kekaisaran. Ayo, bagaimana? Tuan Hou masih ingin memberikan wanita ini permohonan tidak berhasil. Jangan lupakan, dia baru saja melukai putramu. Kakak, kami tidak tahu bagaimana hidupmu. Sekarang aibnya terbongkar. Kamu ingin bagaimana? Aku mendukung semua itu. Daripada berusaha keras di sini dan masih harus menderita karena sampah ini, penipuan dan penghinaan. Lebih baik kita berpisah. Diamlah. Aku sudah menikah ke dalam keluarga Tuan Hou. Mereka adalah orang-orang dari Tuan Hou. Istilah perpisahan. Jangan sebut lagi di kemudian hari. Kakak, bagaimana kalau kita kirim perempuan hina ini ke penjara pengawas? Dihukum dengan tegas. Ayo, kau tahu itu. Seorang wanita yang masuk penjara sekali. Setelah keluar, ia juga telah tergores. Setelah keluar ini, ia semakin dicemooh tentang kesuciannya. Bagaimana bisa ia hidup lagi di dunia ini? Kau juga seorang wanita. Mengapa menyulitkan wanita lain di dunia ini? Wanita malang lainnya, Tuan Hou ingin memperlakukan bagaimana? Selama tidak masuk penjara, terserah bagaimana kau mengaturnya. Terserah bagaimana aku mengaturnya. Baiklah, aku ingin kau menandatangani kontrak perbudakan. Masuk ke keluarga Tuan Hou. Sebagai selir hina, itu tidak mungkin. Baiklah, nenek, lepaskan pakaiannya, kirimkan dia ke istana kekaisaran. Di jalan, berteriaklah lebih keras. Biarkan semua orang di seluruh Kyoto melihat dia sebenarnya. Apa sebenarnya dia? Kau berani. Hari ini kamu ingin Yuer mati. Jisi, tidak menyangka kamu adalah. Jika aku ingin memukul, aku akan memukul. Aku memang ingin dia mati. Tuan Hou,
Bagaimana pertimbangannya? Sepertinya Tuan Hou juga tidak lebih dari ini. Memikul segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Aku bisa melupakan semuanya. Karena kontrak pernikahan sudah ditandatangani. Kamu bisa memasuki rumah Tuan Hou. Aku bersedia dipukul. Jika ingin menjual, silakan jual. Tuan Hou, sebaiknya kamu menjaga hatimu dengan baik. Biarkan dia tidak menggangguku. Kamu, Nyonya. Pergi panggil semua orang di rumah. Ajak semua orang ke sini. Nyonya Liu, yang melanggar perintah dan berniat membahayakan Tuan, sesuai aturan keluarga, harus dihukum mati. Namun, mengingat dia telah melahirkan untuk Tuan Hou seorang anak, 40 kali tampar. Suruh semua orang memperhatikan. Setelah itu, jika masih ada yang berniat membahayakan Tuan, semua akan dihukum mati. Ini tidak bisa. Pergi. Nyonya memberikan perintah. Pukuli aku. Ampuni aku. Sekarang, apa kamu sudah puas? Terima kasih Tuan Hou yang bijaksana. Izinkan aku mengatur rumah tangga. Karena kontrak perbudakan ini sudah ditandatangani. Hukuman juga sudah dijatuhkan. Mari kita pilih hari yang baik, agar Nyonya Liu secara resmi masuk ke kediaman Tuan Hou. Karena kamu ingin menjadi pelayan hina ini, maka tinggal di rumah bunga pir tidak terlalu cocok. Itu juga tidak terlalu cocok. Menurut pendapat saya, tinggal di Taman Bunga Persik juga lebih dekat dengan Tuan Hou. Selain itu, seharusnya dia hanya bisa memiliki 2 pelayan kecil untuk melayaninya. Namun mengingat dia telah melahirkan anak untuk Tuan Hou, mengingat anaknya masih kecil, saya akan menelepon lagi 2 pelayan kecil, ditambah 1 perawat bayi. Apa yang kamu berikan ini terlalu sedikit. Apakah kamu terlalu berlebihan? Lakukan saja seperti yang dikatakan Nyonya. Ibuku hebat. Ayo. Ibu, kakak sudah bangun. Arong, kamu sudah bangun. Apakah lukamu masih sakit? Apakah kamu merasa mual ingin muntah? Semuanya salah ibu. Ibu yang menyakitimu. Ibu, aku baik-baik saja. Bukan salahmu. Kakak, ini ada hubungannya denganmu? Ini adalah suami kakak yang menyebabkan kejadian memalukan hari ini. Tepat sekali. Apa urusan Nyonya Guan? Semuanya salah ayah. Diam. Sebuah jing. Anak tidak boleh mengkritik kesalahan ayah. Kata-kata seperti ini di masa depan tidak boleh diucapkan lagi. Apalagi tidak boleh dibicarakan di depan orang luar. Kata-kata ibu. Ajing sudah mengingat semuanya. Arong dan Ajing, kalian adalah saudara, dan juga menjadi sandaran bagi ibu kalian. Mulai sekarang, hanya kalian berdua yang bisa melindungi ibu kalian. Apa maksud dari paman kecil? Saya juga anak seorang ibu. Aku juga bisa melindunginya. Kakak, apakah kau tetap memutuskan untuk tinggal di sini? Kakak tidak akan menyembunyikan lagi darimu. Aku tidak pernah berpikir untuk pergi. Ini adalah Houfu milikku. Dan ini juga adalah Houfu anak-anakku. Kakak, aku mengerti. Tenanglah. Ujian musim semi tahun depan. Aku pasti bisa lulus. Setelah aku lulus, pasti bisa memberi dukungan padamu. Paman tampan, kamu harus semangat. Jiao Jiao juga berharap padamu. Namun setelah kamu lulus SMA, kamu harus menjauh dari orang bernama Shen. Dan jangan sekali-kali menikahi wanita bernama Shen. Mereka akan membunuh seluruh keluarga paman. Apa mungkin kata-kata Jiao Jiao ini? Hanya aku yang bisa mendengarnya. Pasti itu saya dan Jiao Jiao sangat dekat, sehingga bisa merasakan hal seperti ini. Untuk Jiao Jiao, saya juga akan bekerja keras. Menunggu paman menjadi kepala menteri nanti. Biarkan Jiao Jiao menjadi keponakan kepala menteri. Anak ini, ujian musim semi saja belum dimulai. Sudah berani bicara besar ingin jadi kepala menteri. Kakak, aku akan pulang sekarang. Jika ada urusan, kamu bisa suruh orang untuk mencariku. Intinya,
Kami tidak takut pada keluarga Yan. Nyonya, akhirnya Anda kembali. Mengapa nenek berdiri di sini? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Nyonya, Tuan Hou, dia, Ayu. Ayu, saya sudah menyelesaikan tugas hari ini. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya bertemu beberapa preman yang sedang mengganggu seorang gadis. Saya mengusir pergi. Setelah mengusir preman-preman ini, saya menanyakan gadis itu dan mendapat tahu. Gadis ini bernama Gu Qiushui. Awalnya saya datang ke ibu kota untuk mencari keluarga, tapi saudara itu sudah meninggal. Tidak ada tempat lain untuk pergi. Ini aku. Jadi saya membawanya ke rumah kita. Ditempatkan di Taman Yuzu. Pangeran membawa beberapa orang kembali. Di masa depan. Tidak perlu memberitahu saya. Kamu. Wanita cantik ini, jangan-jangan ini diatur oleh ibuku. Nenek, jangan khawatir. Tidak perlu memperhatikan mereka. Saya akan memberitahu kamu satu hal. Berita baik yang sangat besar. Hari ini, saya pergi mengunjungi Permaisuri Cheng. Putri Cheng memberitahuku, agar anak kita, Rong, menjadi pendamping belajar untuk putra ketiga mereka. Mulai hari ini, anak angkat perempuan kami, Arong, akan tinggal di istana kerajaan. Cepat pergi, siapkan beberapa pakaian dan selimut. Baik. Ayo, ini benar-benar berita yang sangat menggembirakan. Saya akan segera pergi mengurusnya. Ibu, ada urusan apa yang membuatmu begitu senang? Permaisuri Cheng memintamu untuk menjadi pendamping belajar untuk putra ketiga mereka. Apakah kamu mau? Ibu, saya bersedia. Dapat menjadi pendamping untuk putra istana. Menjadi pendamping belajar. Masuk istana untuk belajar dan membaca. Ini di kalangan kota kekaisaran. Ini harus berjuang keras dan saling berebut. Pangeran ketiga Feng Jiao, meskipun tidak suka belajar, tetapi dia memiliki sifat yang baik. Ketika dia melihatku sehari-hari, dia selalu bersikap seperti kakak yang lebih tua. Untuk menjaga aku, maka ibuku pun akan tenang. Besok, ibu akan mengantarmu sendiri. Ayo, temani adikmu bermain sebentar. Ibu dan nenek, sekarang akan pergi menyiapkan barang bawaanmu. Baiklah, ibu, terima kasih atas kerja kerasmu. Menemani Feng Shan belajar. Tentu saja baik, hanya khawatir jika kakak besar bertemu. Pangeran Wangfu pada usia ini, itu benar-benar bukan orang baik. Bagaimana jika Yan Rong ada di sekolah istana, dan dia melihatnya lagi? Apakah dia memiliki kemampuan untuk melindungi diri sekarang? Namun, bicara soal itu, usia Pangeran Fuang saat ini, seharusnya juga tidak terlalu tua. Nyonya, Anda akhirnya kembali. Sekarang kita bisa melihat keramaian. Keramaian apa? Yang di Taman Persik itu telah mengetuk pintu Taman Yuzu. Nenek, tolong ceritakan dengan teliti. Katanya, Gu Qiushui sakit. Pangeran sangat khawatir. Memanggil dokter dan menyuruhnya meracik obat. Juga merebus obat. Tidak melepas pakaiannya dan merawatnya sendiri. Sama sekali tidak bisa memperhatikan. Itu di sebelah Taman Bunga Persik. Liu Xingyue merasa cemburu. Takut kehilangan kasih sayang. Maka dia berlari ke Taman Bambu Kekaisaran untuk menangkap Gu Qiushui, menggaruknya dengan sengit. Gu Qiushui ini, itu hal yang sulit untuk dipecahkan. Tidak tahan dihina, lalu melompat ke dalam danau di halaman. Apa yang dilakukan oleh Tuan Hou itu? Gu Qiushui ini melompat ke danau. Tuan Hou segera melompat ke danau juga. Saya menyelamatkan Gu Qiushui. Dia juga mengumumkan untuk membawa Gu Qiushui ke dalam keluarganya. Saat ini berada di Yuanzhong. Berdiskusi tentang hal ini dengan nyonya tua. Ayah yang buruk telah sepenuhnya. Apakah dia telah melepaskan dirinya? Liu Xingyue masuk. Belum beberapa hari, dia sudah tertarik pada orang lain lagi. Sepertinya, Tuan Hou kali ini benar-benar peduli. Kita kali ini, pasti ada yang menarik untuk dilihat. Jika kau bilang kau adalah seorang Tuan Hou, mengambil beberapa selir, juga tidak berlebihan. Tapi, bagaimana kau akan menjelaskan kepada Liu? Ayah Liu telah terhubung dengan keluarga Cheng En, kembali ke ibu kota. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pejabat tingkat 4. Kau jangan mengambil selir. Mengambilnya hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya sebenarnya punya ide bagus. Atau, kau bicarakan dulu dengan Ji. Apa maksud perkataan ibu ini? Ji memang adalah istri sahku. Seharusnya ada niat untuk menerima orang lain. Aku hanya akan mengambil satu selir.
Masih perlu bertanya padanya. Jika Ji mengizinkan, Gu Qiushui masuk ke rumah. Masa depan, ayah Liu Xingyue. Jika harus menyalahkan, kita semua akan menimpakan kepada Ji. Ya, bicara saja, Ji Si. Dia cemburu pada Liu Xingyue, hingga membawa Gu Qiushui untuk merebut kasih sayang Liu Xingyue. Jika keluarga Ji tidak membiarkan Gu Qiushui masuk ke dalam rumah, maka biarkan Gu Qiushui menderita sedikit lebih dulu. Biarkan dia menjadi pelayan kamar, tunggu sekitar 1 tahun atau setengah tahun, melahirkan seorang anak laki-laki atau perempuan. Kemudian biarkan dia menjadi selir. Dengan cara ini, dia juga tidak bisa mengeluh. Kamu tidak apa-apa. Ini, kamu bilang ide ibu, bagus atau tidak? Itu benar-benar ide yang bagus. Saya akan pergi ke pavilion peoni sekarang. Ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Saya ingin mengakui Qiushui sebagai istri. Maka pilihlah hari yang baik. Kamu tidak keberatan, kan? Tuan Hou ingin mengakui siapa ke dalam rumah. Saya sebagai istri, tentu saja hanya bisa berjanji. Namun saya baik hati mengingatkanmu. Sebaiknya menenangkan Liu terlebih dahulu. Agar tidak, dia menimbulkan masalah lagi. Apa yang bisa dia timbulkan? Sungguh tidak berterima kasih. Yan Hongfei, apakah kamu layak untukku? Saya merendahkan diri menjadi selir. Sekarang saya bahkan menjadi selir untukmu. Tetapi kamu ingin mengakui orang lain. Apakah kamu pantas untukku? Qiushui terdampar sendirian di ibu kota. Tinggal di rumah Tuan Hou tanpa dukungan. Kamu membuat keributan besar. Menghancurkan reputasinya. Seandainya dia tidak menikahiku, dia masih punya jalan lain yang bisa diambil. Kamu selalu sangat lembut dan dermawan. Jika kamu berkata begitu, jadi ini salahku. Sekalipun aku dermawan, tidak akan dermawan sampai menghadiahkan suaminya. Dengan tangan terbuka, kamu pernah berjanji padaku untuk menemani hidupku selamanya. Kini kamu ingin menerima orang lain. Kamu benar-benar ingin aku menjaga kesucian untukmu. Jangan lupa, sebelum kamu menikahiku, juga tidak dalam keadaan suci, kakak iparku. Mulut pria ini ternyata benar-benar penipu. Nenek, apakah kamu baru saja mendengar dengan telinga sendiri? Tuan Hou memanggil Liu Xingyue kakak ipar. Ya, Nyonya, sangat benar. Nenek, silakan berikan surat ini kepada kakak laki-lakiku. Harap dia benar-benar memeriksa tentang Yan Hongfei. Ya, datang. Sepertinya dugaan sebelumnya ternyata tidak salah. Jika hal ini sampai terdengar, betapa besar skandal ini, keluarga Tuan Hou Nan'an akan semakin sulit untuk bangkit. Ngomong-ngomong, dari pihak kakak, apakah belum ada surat kembali? Belum ada. Kukira, hal ini sulit untuk ditelusuri. Nona, kamu harus bersabar sedikit. Hanya bisa seperti ini. Saat ini, Yan Rong sudah masuk ke istana. Masa depan juga bisa dibilang prospeknya cerah. Yang paling saya khawatirkan saat ini adalah Yan Jing. Ingin mencarikan masa depan yang baik untuknya. Yan Jing sejak kecil menyukai seni bela diri. Jika ingin menjadi jenderal, harus memiliki guru yang baik. Dengan begitu, akan sangat menguntungkan baginya. Ya. Nyonya, ada apa sampai terburu-buru begini? Yang di taman persik itu diam-diam keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Dia pergi kemana? Saat ini belum tahu. Tapi saya sudah meminta kakak Chen Hai untuk mengikutinya. Dari pihak paman belum ada kabar. Takutnya belum berangkat. Tang Rui. Nyonya, kakak Chen Hai disuruh pulang. Anak yang membawa kabar berkata, sekarang dia melihat Liu Xingyue menuju arah kota selatan. Kota selatan. Dia pergi ke Qingxin Guan. Di kuil Qingxin ada seorang biksu. Liu Xingyue memiliki hubungan yang dekat dengannya. Tang Rui, kamu harus mengawasinya. Setelah dia kembali, segera laporkan padaku. Hamba akan pergi sekarang. Nyonya, Ibu Liu sore hari diam-diam kembali ke rumah Tuan Hou. Sudah memastikan? Keluarga Liu telah menyuap. Nyonya Zhang di pintu kedua. Juga Zhao Si, pengikut dekat Tuan Hou, menyamar sebagai pelayan. Dengan wajah yang dicat hitam. Gadis di kebun pik itu. Nyonya itu tidak tahu. Pengasuh Wan Wan itu
ketika dia tidak ada. Seluruh sore hari, tidak ada yang mengawasi anak. Dengar-dengar, gadis Wan Wan itu menangis kelaparan sepanjang sore. Aku di belakang gunung buatan di Taman Bunga Persik. Ketika melihat Ibu Liu kembali, aku cukup senang. Senang. Sejak Gu Qiushui masuk ke rumah, hari-hari Liu Xingyue